kita ke materi hari ini sambil nunggu teman-teman kita yang mungkin masih di perjalanan atau nunggu kalian yang sedang menulis materi. Kita tadarus dulu. Kita lanjutkan surat Abasa juz 30 setelah surat An-Naba dan An-Nazi'at. Ada yang hafal? Yang didoakan kalian hafal. Besok habis tidur tiba-tiba hafal. Mau gitu? Allah, ilmu laduni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء
sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ada yang hafal? Yang hafal yang dikasih hadiah. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim amma ba'd. Para pemuda, pemudi, adik-adik yang insyaallah anak soleh dan solehah, wabil khusus segenap kru Om Deni, Ang Taro, Ang Eko, alhamdulillah, wabil khusus ahlus sedekah, baik itu takjil maupun makanan berat untuk berbuka, maka ia akan mendapatkan janji dari Rasulullah. Janjinya apa? Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi la yanqusu min ajri sha'imi syai'a. Barang siapa yang memberi makan orang yang sedang berpuasa, beri makan bukan di siang hari, bukan di pagi hari, tapi maksudnya memberi makan untuk berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tersebut. Enak enggak? Kita ngasih makan 100 buntel untuk 100 orang, maka kita dapat pahala 100 orang yang puasa tadi. Bedanya orang alim, orang berilmu, dengan orang yang tak berilmu. Orang berilmu itu dapat pahala dengan jalan yang singkat. Salah satunya seperti itu. Puasanya sama 30 hari. Ang Didi puasa 30 hari alias 1 bulan. Ang Tarung pun demikian, puasa 1 bulan sama. Tapi bedanya apa? Bedanya Ang Didi misal ngasih makan pada orang yang berpuasa setiap hari 10, dikalikan 30, 10 kali 30 berarti 50 10 kali 30 berarti 300 Satu hari 10 berarti kalau kali 30 300. Puasa Ang Didi individu 30 hari dengan puasa ganjaran dari orang-orang yang Ang Didi kasih makan, misal ini ya, 300 berarti puasa Ramadan kali ini 330 hari puasa. Allah. Maka kita doakan pada ahlus sedekah supaya mendapatkan ganjaran yang demikian. Hari ini kita akan sama-sama belajar satu hadis saja. Materinya nggak usah banyak-banyak, karena kadang-kadang kalau kebanyakan nggak masuk semua. Yang sedikit aja jarang masuk, apalagi yang banyak.
Hari ini kita akan membahas tentang doa. Apa itu doa? Berasal dari kata da'a yad'u. Doa ay ad-du'a. Da'a yad'u. Da'a yad'u ini mempunyai dua makna dalam bahasa Arab. Ada kalanya ana ad'uka ya akhi, saya memanggilmu. Arti yang pertama manggil. Arti yang kedua ana ad'u ila Allah. Kulla yawmin ana ad'u ila Allah. Fi kulli salatin ana la ansa daiman ad'u ila Allah anka ya habibah Allah. Setiap hari saya mendoakanmu setelah salat, wahai kekasihku Allah. Wa kaifa nahnu najtami' wa laysa faqat fi hadhihi dunya walakin ba'dal mamat, yakni bidukhulil jannah. Kita berdoa bukan hanya untuk berkumpul di dunia, tapi juga berkumpul nanti di akhirat dengan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hunakal mawjud min hadithin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang-orang mukmin. Wa aidan hunaka wujudul ikhtilaf wa ahyanan ad-du'a yughayyir at-taqdir. Sebagian ulama menjelaskan doa juga kadang-kadang memiliki kaidah merubah takdir. Hari ini yang pengen hidupnya lancar, barengi ikhtiar dengan doa. Hari ini yang pengen pinter bukan hanya sekedar belajar, tapi juga mesti dengan doa. Ikhtiar dan doa. Hari ini yang masih jomblo, Allah, doa. Ikhtiar doang kesana kemari. Kalau Allah nggak ngerestuin karena sebab nggak berdoa, aduh, maka doa itu penting. Bahkan salah satu tanda takabbur seorang abdu, seorang hamba, adalah tatkala dia tidak mau berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya, katakanlah sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Apabila ia berdoa, niscaya aku akan menjawab doanya. Yang gede-gede nih, pernah ndak hidupnya ngerasa kesepian, ngerasa jauh dari Allah, ngerasa hampa, padahal duit ada, padahal teman banyak, padahal segala sesuatu yang kita pengen dapat kebeli, tapi tetap aja hati kita ngerasa hampa. Mungkin salah satu sebabnya karena kita tidak pernah ngobrol dengan Allah, nggak pernah bercumbu dengan Allah, nggak pernah berdoa dengan Allah. Hari ini yang lagi punya masalah yang gede-gede, sudah ikhtiar berpikir dengan berbagai macam strategi, tapi masalahnya nggak juga kelar. Itu mungkin bukan otakmu yang nggak pintar, tapi mungkin karena kita kurang berdoa pada Allah. Maka jangan pernah tinggalkan doa, terutama setelah sholat. Allah tuh senang kalau kita banyak berdoa. Yang pengen dapat nilai bagus di sekolah, doa.
Yang pengen otaknya encer, nggak bebel-bebel ngafalin, nggak hafal-hafal, doa. Sudah, pokoknya salah satu senjatanya selain ikhtiar adalah doa. Maka salah satu doa yang kemungkinan besar, bahkan bisa kita katakan dalam bahasa manusia, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ad-du'a lis-sha'im, ay du'a us-sha'im hina yuftir. Doanya orang-orang yang berpuasa. Awas nih, jangan sepelein diri kalian yang lagi puasa nih. Itu setiap kali kalian berdoa, doanya diijabah oleh Allah. Maka puasa itu lisannya jangan dianggurin. Jangan juga ngomongin orang. Jangan juga ngejek temen. Tapi minimal selain zikir, doa. Karena semenjak ba'da fajar atau masuk waktu subuh, itu kalian lisannya sedang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesulit apapun hidup yang kita hadapi, diri kita lagi puasa, merenung sejenak kemudian berdoa pada Allah, mustajab. Enggak percaya? Karena belum nyoba. Om Denny lagi pengen apa? Doa. Habis ini, ya Allah, duit ki ora duwe ya Allah, lebaran de lamane. Anak-anak durung tuku kelambi lebaran. Mudik priwe ora duwe ongkos. Enggak apa-apa curhat begitu sama Allah, udah. Enggak usah malu-malu. Allah tuh udah tahu dengan keadaan kita. Memang kita lagi nggak punya duit, Allah tahu. Allah tahu dengan keluh kesah kita, kerisauan kita, memang tanpa kita omongkan pun Allah tahu. Tapi yang ingin Allah lihat adalah kita mengeluh dan berdoa pada Allah. Bahkan dalam hal yang sepele, hilang sendal aja, kata para alim ulama, kita doa dulu. Kalian nih habis ngaji tiba-tiba tengok ke belakang sendalnya nggak ada, jangan langsung cari dulu, doa dulu. Ya Allah, sendal kemana ya Allah, tolong kembaliin sendal. Syukur-syukur yang lebih bagus karpil, hilangnya sewalau mintanya karpil. Nah, nggak apa-apa, Allah tuh sukanya gitu. Jadi waktu mustajab yang pertama adalah ketika kita memulai puasa. Entah kapanpun itu waktunya, dari subuh, duha, nahar, siang, sore, itu doa mustajab bagi orang yang sedang berpuasa. Maka jangan sia-siakan lisannya nih, sekali lagi, semuanya. Jangan banyak bicarain orang, apalagi fitnah, naudzubillah. Minimal zikir. Kalau enggak zikir, doa pada Allah, karena sedang diijabah. Kemudian doa waktu yang mustajab selain tadi, keseluruhan hari ada yang lebih mustajab lagi. Nah, jadi yang pertama dari pagi sampai maghrib ini diijabah doanya. Kemudian ada tingkatan ijabah yang lebih tinggi lagi bagi orang yang berpuasa, yakni ketika matahari mulai terbenam, hina ghurubis syams,
Bisa kebaca tulisannya? Ora. Jadi ada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Ketika matahari mulai terbenam. Kira-kira jam berapa matahari mulai terbenam? Jam 5 lewat berapa? Sekarang jam berapa? Jam 5 kurang. Sudah terbenam belum? Itu bukan terbenam karena tertutup awan doang. Ya sudah, kita genapkan saja. Kalau kata alim ulama kontemporer, sa'ah qabla al-maghrib, sejam sebelum maghrib. Jadi kalau maghribnya jam 15, jam 17, al-an kami sa'ah al-maghrib. Jam berapa sekarang maghrib? 17.48 misal al-an waktu maghrib yakni 17.48 waktu maghrib hari ini 17.48 maka sa'ah qabla waktu maghrib hunaka al-waqt li istijabatis ad-du'a maka sejam sebelum waktu maghrib itu ada waktu doa diijabah yang tingkatannya lebih atas bagi orang yang berpuasa ketimbang waktu-waktu yang lain. Berarti jam berapa? 5. Hah? 5:10. Nah, jam 5 kurang 10 tuh? 16:50. Sekarang jam berapa? Ya sekarang saatnya. Jam 16.50 atau jam 5 kurang 10 menit itu waktu doa mustajab bagi orang-orang yang berpuasa tingkatannya lebih tinggi. Bahkan para alim ulama bisa menjamin kalau kita istiqomah doanya 1 bulan full waktu ini minta apa saja, apakah itu perkara dunia ataukah itu perkara akhirat, insya Allah ba'da Ramadan habis Idul Fitri beberapa hari akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya nggak? Yang penting minta doanya istiqomah. Lagi pengen apa? Doanya yang berkelas sedikit. Jangan minta mobil doang. Sekalian minta istri yang soleha, cantik, nasabnya baik, kaya. Antarum doanya gitu. Amin. Lihat dulu ente siapa. Ente minta Khadijah, emang ente Muhammad? Kalau ente Muhammad silakan minta Khadijah. Tapi nggak apa-apa, nggak ada masalah, namanya minta bebas loh. Suka-suka. Ya. Diberikan alhamdulillah, nggak diberikan berarti Allah Maha tahu yang terbaik untuk kita. Berarti sekarang sudah masuk mustajabnya doa. Bagus doanya dengan adab. Karena man laisa lahu adab fahuwa kadzdzubab. Barang siapa yang enggak punya adab maka bagaikan lalat. Wa ahyanan al-adab aula minal ilm. Adab itu lebih utama daripada menuntut ilmu. Maka al-adab aidan aula minal amal. Maka adab dalam beramal, dalam beribadah juga lebih utama. Maka dalam berdoa jam-jam sekarang siapkan sajadah. Posisi menghadap ke kiblat. Punya wudu.
Diawali dengan zikir dan istighfar, kemudian doa dengan bahasa kita. Keluarkan unek-uneknya mulai dari sekarang sampai akhir bulan Ramadan. Minta apa, insya Allah Allah kasih. Tahadduts bin ni'mah. Ternyata ada yang pernah dengar omongan Ang Didi seperti ini dan ada yang ngamalin. Ada yang doanya terkabul dan orangnya laporan ke Ang Didi bulan puasa tahun kemarin. Minta rumah, minta dibangun rumah, dan benar dibangun rumah. Dia doanya full, mulai dari dengar fadilah keutamaan berdoa sampai Idul Fitri. Dia minta dibangun rumah. Allah kasih setelahnya beberapa bulan thariqah, jalan kemudahan untuk membangun rumah. Orang tua. Orangnya laporan ke Ang Didi, bukan orang luar. Orang luar ada sebabnya, duit, iya kan? Orang sini. Ang Didi nggak usah kasih tahu lah namanya, tapi ini tahadduts bin ni'mah, benar adanya. Selanjutnya siapa yang pengen membuktikan silahkan. Kalau sudah terbukti buat tahadduts bin ni'mah, lapor lagi. Ang saya lagi pengen mobil Pajero nih. Silahkan minta ke Allah. Tapi sebaik-baik doa, ingat, sebaik-baik doa adalah doa minta ditetapkan iman dan Islam. Apalah artinya kalau kita punya harta banyak tapi nggak punya iman? Banyak orang yang punya harta banyak. Raja Facebook, Mark Zuckerberg, namanya gitu, susah dah. Orang kaya. Kalau kita berlomba untuk mencari dunia saja, banyak-banyakin dunia, terus apa bedanya kita dengan mereka yang nggak punya iman? Maka kita mesti beda, tampil beda. Selain kita dititipi amanah untuk mengolah dunia, kita juga harus punya iman. Yang paling penting adalah iman dan Islam kita tetap. Karena nggak ada sejarahnya orang yang kaya tanpa iman itu bahagia, nggak ada sejarahnya. Contohnya siapa? Fir'aun la'natullah alaih. Kaya raya, hartanya banyak, tapi nggak punya iman, ditenggelamkan oleh Allah. Orang yang punya jabatan tinggi, nggak punya iman, banyak contohnya, termasuk Fir'aun, Raja Namrud. Maka doa yang paling utama sebelum doa minta yang lain, minta ditetapkan iman dan Islam untuk diri, anak, istri, dan keluarga. Jadi waktu yang mustajab, tingkatan yang tinggi, selain sepenuh hari bagi orang yang berpuasa adalah sa'ah qoblal maghrib, 1 jam sebelum maghrib. Jangan sia-siakan itu. Ang, saya masih sibuk, waktu 1 jam ini buat ngaji. Seperti kita kan sekarang ngabuburit, nggak ada waktu untuk doa, doanya sedikit. Gimana? Man syaghalahul Quran, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran. Bisa juga ditafsirkan, dikiaskan, barang siapa yang disibukkan dengan mengingat Allah. Kemudian disederhanakan lagi, barang siapa yang disibukkan dengan ibadah kepada Allah, sehingga tidak ada waktu bagi dirinya untuk berdoa. Ini terjadi loh. Dulu waktu Ang Didi di pesantren, ketika kami menghafal Quran, karena saking ingin memburunya setoran cepat habis, itu nggak sempat kita berdoa. Habis zikiran langsung ambil Quran, cepat buat setoran, bangun lagi ambil Quran, sampai bisa kita katakan kadang-kadang lupa untuk berdoa.
Maka ada hadis dari Rasulullah, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran, disibukkan dengan ibadah kepada Allah, sehingga tidak ada waktu bagi dirinya untuk berdoa, maka Allah akan memberikan kepadanya yang lebih baik daripada orang-orang yang meminta. Ini khusus untuk hamba Allah yang senantiasa dekat dengan Allah. Allah akan memberikan yang lebih baik bagi orang yang meminta. Kemudian selanjutnya masuk waktu maghrib. Masih ada enggak waktu istajab doanya ketika masuk waktu maghrib? Masih ada. Awas jangan sia-siakan. Masuk di waktu maghrib kita buka puasa, maka kita berdoa dengan ucapan buka puasa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau kita bukanya dengan air, dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, kitab fikihnya, baik itu Fathul Qarib, Fathul Mu'in, kemudian Majmu' Fatawa Al-Um, kalau bukanya diiringi dengan air, baru diiringi dengan doa zahabat dhama wabtalatal uruq wa thabatal ajru insyaallah. Meskipun ini ikhtilaf, artinya enggak apa-apa mengucapkan ini pun sekalipun doanya bukanya tidak menggunakan air. Kita doa seperti itu. Setelah doa seperti itu baru kita buka. Buka dengan ala kadarnya dulu. Awas nih, hati-hati. Di dalam berbuka puasa itu, memang dalam hadis Nabi, kita disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa tatkala sudah masuk waktu berbuka. Artinya kita disunahkan untuk membatalkan kalau sudah masuk waktu berbuka. Tapi dalam waktu berbuka itu ada kewajiban yang mesti diutamakan, yakni kewajiban sholat. Jangan sampai kita sibuk mengisi perut kita karena seharian tidak makan, kita lupa dengan sholat maghrib. Ninggalin jamaahnya aja bagi laki-laki ini udah salah, apalagi sampai lupa dengan sholat maghrib. Maka berdoa dulu dengan yang ringan dulu. Kalau kata Nabi, karena adanya kurma di sana, berbuka dengan 3 kurma dulu dan air. Boleh juga dikiaskan di sini dengan sesuatu yang manis-manis. Ada kurma itu lebih afdol, karena secara zahir kita mengikuti Rasulullah. Nah, setelah kita membatalkan puasa, sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, masih ada nggak waktu mustajabnya? Masih ada waktu mustajabnya. Maka setelah sholat maghrib itu, usahakan doanya yang panjang. Meskipun kalau di sini di imam yang di belakang Om Denny cepet pengen makan kan gitu. Maka dalam pendapat lain boleh juga setelah maghrib itu dimasukkan doa berbuka puasa yang tadi Allahumma lakasumtu. Jadi ada 2 tempat nih Allahumma lakasumtu nih. Boleh dibaca sebelum berbuka puasa, boleh juga dibaca ketika sesudah berbuka puasa atau sesudah sholat maghrib atau di dalam sholat maghrib. Makanya kadang-kadang Angdi diselipin tuh dalam doa ketika selesai sholat maghrib, Allahumma lakasumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kenapa Angdi menggunakan na? Karena di belakang ada makmum. Kalau enggak nggunain na Allahumma lakasumtu, enggak apa-apa. Itu namanya ma'thur. Jadi ada namanya doa secara lafaz itu ma'thur, enggak dirubah juga enggak apa-apa. Secara dhamir.
Kalau dirubah pun tidak apa-apa, secara domirnya diganti domirna, nggak ada masalah. Yang di belakang pun kebagian. Maka maghrib sampai dengan waktu Isya masih ada mustajab doa bagi orang-orang yang berpuasa. Dan di antara waktu yang paling mustajab bagi orang yang berpuasa, yakni sa'ah, tingkatan paling atasnya, sebelum waktu maghrib. Maka di sini yang pengen berubah apanya? Hidupnya, masalahnya, pengen langsung Allah yang ngadepin, maka coba salah satu jalannya dengan kita berdoa sa'ah qabla al-maghrib, 1 jam sebelum maghrib. Minta apa aja, bebas. Tapi yang dipesan sebelum doa, dan yang paling penting dalam doa adalah minta iman dan Islam. Minta istiqomah dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Minta kuat untuk menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang yang badannya kuat, untuk datang ke masjid aja susah. Dan berapa banyak orang yang sudah tua renta, jalannya susah, tapi masih bisa berjamaah di masjid. Ini perkara apa? Perkara hati, perkara iman, perkara kekuatan. Maka alhamdulillah, semoga apa yang kita bahas hari ini dapat kita amalkan dan dapat kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita. Karena ballighu anni walau ayah, sampaikanlah walaupun itu seayat. Al-ilmu bil amal kasyajar bila thamar. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon yang tak berbuah. Sekali kalian dengar ilmu, maka mesti diamalkan, biar senantiasa ingat di lubuk hati dan di pikiran kalian. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu ya, yang dilupa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafi'ina karimina wa dhikhrina maulana Muhammad salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulina ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahman ya rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana, dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa asatidatina wa asatidatina wa masyayikhina wa masyayikh masyayikhina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfirna bi halalika an haramik wa ghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'ala fi hayatina ya Allah, wa khairal du'a wa khairal najah fi a'malina ya Allah, wa khairal haya wa khairal mamat, wa thabbit aqdamana wa haqqiq imanana wa asbir qulubana ala haqqi dinil Islam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi fadlil Fatihah. Syaratan. Puasa yang tidak berpuasa, yang tidak berpuasa.
Puasa sehari.